podcast Bahasa Gaul Ilmu Gaul. Saya Delhatri Junianti sebagai host akan menemani kalian untuk menjelajahi dunia kebahasaan yang seru ini. Hari ini kita akan membahas salah satu elemen penting dalam tata bahasa yang sering kita gunakan tanpa disadari. Tetapi ini mempunyai peran yang sangat vital dalam membuat sebuah kalimat kita menjadi koheren dan mudah dipahami. Yap, hari ini kita akan membahas tentang seputar konjungsi. Lebih serunya lagi, bukan hanya saya yang akan berbagi, tetapi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Saya sangat bersemangat karena kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa yang mempunyai pengetahuan menarik mengenai konjungsi. Nah, di samping saya sudah ada seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat datang Kak di Bahasa Gaul Ilmu Gaul. Mungkin Kak bisa perkenalan terlebih dahulu? Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Andi Nur Ifa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2024. Nah baik Kak Ifa, mungkin sudah banyak pendengar kita yang sudah familiar dengan konjungsi atau kata hubung, tapi belum tentu paham seberapa dalam sih perannya dalam komunikasi kita. Menurut Kak Iva sendiri, seberapa penting sih konjungsi itu dalam bahasa kita ini? Oke, baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, jelas ya konjungsi itu sangat penting untuk kita dalam kepenulisannya ataupun dalam tutur bahasanya kita. Karena perlu kita garis bawahi bahwa konjungsi ini dia berperan sebagai penghubung suatu kata, frasa, klausa ataupun kalimat. Jadi tanpa penggunaan konjungsi yang baik dan benar, kita bisa mengungkapkan atau bisa saja berkalimat bertutur kata itu dengan terbata-bata ataupun tidak jelas. Jadi audiens ini susah atau sulit memahami apa yang kita sampaikan. Nah, di samping itu konjungsi ini juga dia terbagi-bagi jenisnya. Dia bisa saja ada konjungsi yang menghubungkan waktu, ada konjungsi yang menghubungkan sebab akibat, ataupun bisa menyambungkan dua hal. Jadi, nah itu dia tadi, saya simpulkan bahwa konjungsi itu sangat-sangat penting kita gunakan baik dalam kepenulisannya kita ataupun dalam tutur bicaranya kita. Baik Kak. Menarik sekali penjelasannya tadi. Kak Iva sempat menyinggung bagaimana konjungsi dapat membantu kita dalam menghubungkan kata. Nah, kalau kita berbicara jenis-jenisnya tadi yang disebutkan oleh Kak Iva, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita apa saja sih jenis-jenis dari konjungsi tersebut? Baik, terima kasih banyak Kak. Mungkin perlu kita ketahui ada beberapa jenis konjungsi. Nah, yang pertama itu ada konjungsi koordinatif. Jadi konjungsi koordinatif ini dia merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur setara di dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya, salah satu contoh kalimatnya itu misalnya Nurul Qadri membeli buku dan pensil. Nah, kita di sini harus garis bawahi kata dan ini dia menghubungkan dua unsur, tapi dia setara antara buku dan pensil. Nah, yang kedua itu ada yang namanya konjungsi subordinatif. Jadi konjungsi subordinatif ini dia merupakan konjungsi yang menghubungkan klausa utama dengan klausa lainnya, tetapi tidak setara. Contoh kalimatnya, misalnya saya tetap pergi ke sekolah walaupun hujan deras. Nah, di sini kita bisa melihat kata konjungsinya ini walaupun. Nah, kata walaupun ini dia menghubungkan klausa utama dengan klausa berikutnya, tetapi dia tidak setara ataupun berbeda. Nah, yang ketiga ada yang namanya konjungsi korelatif. Jadi konjungsi korelatif ini dia merupakan konjungsi yang menghubungkan dua bagian kalimat secara berpasangan. Contoh kalimatnya yang mudah untuk kita pahami, misalnya baik Qadri maupun Milan dia tetap menghadiri kegiatan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalimat ini, kalimat pertama ada kata baik dan ada kata maupun di tengah-tengah, itu mengartikan bahwa dia merupakan konjungsi penghubung korelatif yang menggabungkan kata, menggabungkan frasa secara berpasangan.
Nah, yang keempat, ini ada yang namanya konjungsi temporal. Jadi, konjungsi temporal ini dia merupakan konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu di antara dua peristiwa. Nah, salah satu contoh kalimatnya itu dia bermain bola setelah makan siang. Jadi, perlu kita garis bawahi di sini kata setelah. Kata setelah ini dia merupakan konjungsi yang menunjukkan jenis konjungsi temporal, bahwasanya itu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa di dalam satu waktu. Nah, baik. Yang kelima atau yang terakhir ada yang namanya konjungsi kausal. Jadi konjungsi kausal ini dia merupakan konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, contoh kalimat mendasarnya itu kita bisa melihat di kalimat Edo tidak masuk kelas karena sakit. Nah, kata karena di dalam kalimat ini itu dia menunjukkan konjungsi kausal karena dia menunjukkan sebab dari Edo tidak masuk kelas. Penjelasan yang sangat mudah dipahami, Kak Iva. Saya yakin pendengar jadi punya gambaran yang lebih jelas sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berbicara atau menulis, seringkali kita menemukan penggunaan konjungsi yang kurang tepat. Menurut Kak Iva sendiri, kesalahan umum yang seperti apa sih yang sering digunakan oleh orang-orang, dan mungkin Kak Iva bisa memberikan tips praktisnya. Oke, baik Kak, mungkin kita tidak bisa pungkiri ya bahwa di antara kita ini masih banyak sekali cara kita menggunakan konjungsi ini salah. Nah, salah satu kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan adalah kita menggunakan dua konjungsi di dalam satu kalimat, padahal hanya memerlukan satu konjungsi saja. Contoh kalimatnya, karena dia sakit maka dia tidak ke sekolah. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua konjungsi, ada kata karena dan ada kata maka. Padahal kita hanya perlu menggunakan satu konjungsi saja di dalam kalimat tersebut. Contohnya, karena dia sakit, dia tidak ke sekolah. Ataupun kita juga bisa menggunakan kalimat dia sakit maka dia tidak ke sekolah. Cukup menggunakan salah satu konjungsi saja, tidak usah menggunakan dua konjungsi. Nah, kesalahan yang kedua yang sering kita temui adalah adanya penggunaan konjungsi yang tidak sesuai di dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya dia rajin belajar tetapi nilainya bagus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya penggunaan konjungsi yang tidak tepat, yaitu adanya konjungsi tetapi. Nah, harusnya yang perlu kita gunakan adalah dia rajin belajar maka nilainya bagus. Jadi bukan konjungsi tetapi yang kita gunakan, tetapi konjungsi maka. Nah, kesalahan berikutnya yang sering kita gunakan adalah kita perlu sebenarnya menggunakan konjungsi tetapi kita tidak menggunakannya di dalam sebuah kalimat ataupun di dalam tutur bicaranya kita. Nah, salah satu contoh kalimatnya itu Nurul pergi ke pasar, Nurul membeli buah. Nah, seharusnya kita menyelipkan kata konjungsi. Kita harus memberikan kata penghubung di antara kalimat tersebut. Nah, contoh yang benarnya adalah Nurul pergi ke pasar dan membeli buah. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya antara yang tidak memakai konjungsi dan memakai konjungsi. Yang memakai konjungsi ini bisa kita simpulkan bahwa kalimat ini dapat lebih mudah untuk kita pahami ketimbang kalimat yang tidak memakai konjungsi sebelumnya. Dan penggunaan dan dalam konjungsi ini sangat penting karena disitulah kita dapat bisa melihat atau bisa memahami lebih lanjut dari kalimat tersebut. Nah, kesalahan berikutnya yaitu poin keempat. Ini bertolak belakang dengan kesalahan yang telah saya sebutkan tadi yang ketiga. Nah, jadi kesalahan yang keempat ini adalah adanya penggunaan konjungsi yang berulang di dalam sebuah kalimat, padahal konjungsi tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Nah, contoh kalimatnya yang mungkin teman-teman bisa mudah pahami adalah Nurul suka membaca dan menulis dan menggambar. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat bahwa adanya pengulangan konjungsi kata dan secara berulang padahal itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, mungkin
teks atau bentuk kalimat yang tepat itu kita bisa menggunakan konjungsi dan satu kali saja. Nah, contohnya Nurul suka membaca, menulis, dan menggambar. Nah, begitu teman-teman. Nah, itulah dia tadi kesalahan-kesalahan umum yang mungkin teman-teman sering gunakan di dalam tutur bicaranya atau komunikasinya sehari-hari. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman bisa gunakan sehingga bisa menggunakan konjungsi yang baik dan benar. Jadi tips pertama dari saya itu adalah gunakan konjungsi seperlunya saja. Jadi jangan pakai dua konjungsi yang berulang di dalam satu kalimat. Nah, yang kedua adalah pilihlah konjungsi yang sesuai dengan kalimat tersebut. Jadi teman-teman, ini harus menunjukkan sebab dan akibat di dalam sebuah kalimat yang ini teman-teman gunakan. Nah, yang ketiga adalah pastikan kalimat tetap enak untuk didengar. Nah, jadi penggunaan konjungsi ini sudah saya bilang tadi bahwa salah satu tujuan atau fungsi utamanya adalah untuk membuat kalimat tersebut mudah kita pahami, mudah audiens mengerti. Nah, yang keempat adalah cek keseimbangan antara bagian-bagian kalimat, dan yang terakhir adalah baca ulang setelah menulis. Mungkin itulah dia tadi tips-tips yang saya berikan untuk teman-teman gunakan sehingga bisa menggunakan konjungsi yang baik dan benar. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasannya. Terima kasih banyak Kak Iva atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Saya yakin pendengar bahasa gaul, ilmu gaul, jadi lebih tercerahkan tentang pentingnya konjungsi. Untuk para pendengar, semoga setelah mendengarkan episode ini, Anda jadi lebih paham dan lebih cermat dalam menggunakan kata hubung atau konjungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, konjungsi itu seperti jembatan yang menghubungkan ide-ide kita. Semakin kokoh jembatannya, semakin lancar komunikasi kita. Jangan lewatkan episode selanjutnya karena kita akan membahas topik yang menarik tentang kebahasaan. Saya Delhatri Junianti pamit undur diri. Tetap semangat berbahasa dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.